Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja. Alhamdulillah sudah sampai di salat gerhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun, bermula ini itu satu pasal. Wasalatul kusufi sunnatun muakkadah, dan bermula salat gerhana, kusuf gerhana itu sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi kusuf itu bisa penggunaannya dua. Gerhana matahari bisa disebut kusuf, gerhana bulan juga bisa kusuf. Walaupun yang lebih fasih untuk gerhana matahari kita sebut kusuf, untuk gerhana bulan khusuf pakai kha, tapi boleh dua-duanya. Jadi salat gerhana matahari itu sunnah muakkad. Dalilnya nanti sebentar lagi ada di bawah garis. Fa in fatat lam tuqda, maka jika luput ianya salat gerhana, niscaya tidak dikadhakan akan dianya. Jadi misalkan begitu gerhana kita nggak langsung sholat, kemudian tiba-tiba gerhananya selesai, itu nggak dikadha lagi. Wa yusalla li kusufis syamsi wa khusufil kamari raka'ataini, dan disolahkan untuk gerhana matahari dan gerhana bulan akan 2 rakaat. Ya, jadi gerhana matahari dan gerhana bulan sunnah, ini kan gerhana matahari kusuf, gerhana bulan khusuf. Dilaksanakan sholat karena gerhana matahari dan gerhana bulan akan 2 rakaat. Sunnah ketika terjadi gerhana, sunnah melaksanakan sholat 2 rakaat. Cuma sholat gerhana matahari atau gerhana bulan ini agak beda dengan sholat yang lain. Fi kulli rakaatin qiyamani yutilul qiraah fihima. Sabit pada setiap rakaat itu 2 kali berdiri. Yutilul qiraah, yang memanjangkan ia akan bacaan fihima, pada keduanya 2 rakaat. Wa ruku'ani, dan sabit dalam setiap rakaat itu ada 2 ruku'. Yutilat tasbiha fihima, yang memanjangkan ia akan tasbih fihima pada keduanya 2 ruku'. Duna sujudi, tidak pada sujud. Maksud tidak pada sujud enggak dipanjangkan sujud dengan tasbih. Jadi salat gerhana bulan atau gerhana matahari setiap rakaat dia 2 kali berdiri. Ya, maksudnya begini, pertama berdiri, takbir, baca doa iftitah seperti biasa. Kemudian baca Fatihah, baca qiraah yang panjang. Nah, rakaat pertama baca sesudah Fatihah baca qiraah, baca ayat yang panjang. Anjurannya mah surah Al-Baqarah. Kalau nggak bisa surah Al-Baqarah berarti rakaat pertama baca minimal 200 ayat. Kemudian ruku. Ruku juga dianjurkan untuk dipanjangkan. Ya, baca 100 tasbih. Kemudian sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah lagi, itu bedanya. Biasanya kan langsung sujud, nih baca Fatihah lagi. Kemudian baca surat lagi yang panjang seukuran 150 ayat. Nah, kemudian baru rukuk lagi. Baca tasbih lagi yang panjang, kemudian sami Allah lagi, udah 2 kali berdiri, baru sujud. Nah, sujud seperti biasa 2 kali, memang setiap rakaat 2 kali sujud. Jadi 1 rakaat dia rukuknya 2 kali. Berdirinya 2 kali, sujudnya memang 2 kali. Ya. Jadi anjurannya memanjangkan rukuk. Kalau sujud nggak dianjurkan dipanjangkan kalau dalam sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi anjurannya 2 rakaat, berarti 2 rakaat. Mestinya biasanya 1 rakaat sekali baca Fatihah. Ini 1 rakaat 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca ayat. Berarti 2 rakaat 4 kali baca Fatihah. 4 kali baca ayat. Jadi rakaat pertama anjurannya minimal 200 ayat, rakaat kedua 150 ayat, rakaat ketiga 100 ayat sesudah Fatihah. Nah, rakaat pertama berdiri pertama sesudah Fatihah 200 ayat, berdiri kedua sesudah Fatihah 150 ayat. Rakaat kedua berdiri pertama 100 ayat, berdiri kedua 50 ayat. Begitu.
Wa yakhtubu ba'daha khutbataini, dan khutbah ianya seseorang. Ba'daha sesudahnya salat akan dua khutbah. Maksud khutbah ianya seseorang berarti salat gerhana matahari dan gerhana bulan dianjurkan dilaksanakan berjamaah. Nah, sesudah selesai salat, seseorang khatib berdiri dan memberikan khutbah. Rukun-rukun khutbah sama seperti pada salat Jumat. Begitu. Kita lihat dalilnya. Nih. Dalilnya di nomor 3. Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 997 dan oleh Imam Muslim 901 an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ianya Sayyidatina Aisyah, khasafatis syamsu fi ahdi Rasulillah. Nah, ini kebalik di sini, khasafat. Nah, telah gerhanalah oleh matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla, maka salatlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas. Rasulullah salat dengan manusia, salat berjamaah. Faqama, maka berdiri ya Nabi. Fa atalal qiyam, maka memanjangkan ya Nabi akan berdiri. Lama Nabi berdiri baca ayat panjang. Summa raka'a, kemudian rukuk ya Nabi. Fa atala, memanjangkan ya Nabi akan rukuk. Summa qama, kemudian berdiri ya Nabi. Fa atalal qiyam, maka memanjangkan ya Nabi akan berdiri. Bahwa dan dianya berdiri di sini itu dunal qiyamil awal, di bawah berdiri pada kali pertama. Artinya satu rakaat dua kali berdiri. Summa rafa'a, kemudian rukuk ya Nabi. Fa'atala, maka memanjangkan ya Nabi akan rukuk. Wahwa duna rukukil awal, dianya rukuk yang itu di bawah rukuk yang pertama. Rukuk kedua berarti di bawah rukuk pertama. Kalau dalam rukuk pertama tasbih 100 kali, rukuk kedua berarti sekitar 80 kali. Summa sajadah, kemudian sujud ia Nabi. Fa'atalla, sujud, maka melamakan ia akan sujud. Summa fa'ala, kemudian memperbuat ia Nabi pada rakaat yang kedua mislama fa'ala, akan semisil ma yang telah memperbuat ia Nabi pada rakaat yang pertama. Dalam hadis memang Nabi juga memanjangkan sujud, tapi dalam matan tadi enggak dianjurkan. Summan sarafa, kemudian pergi ia Nabi. Waqadin jalati syamsu, dan sungguh telah teranglah oleh matahari. Fakhataban nas, maka berkhutbah ya Nabi kepada manusia. Fahamidallah, memuji Nabi akan Allah. Wa asna alaihi, menyanjung ya Nabi kepadanya Allah. Summa qala, kemudian berkata ya Nabi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan itu dua ayat dari ayat-ayat Allah, dua tanda di tanda kekuasaan Allah. La yang khasifani, tidaklah gerhana keduanya limauti ahadin, karena meninggal seseorang. Wala lihayatihi, tidak pula karena kehidupan seseorang. Nah, fa idza raaitum zalik, maka apabila Anda melihat akan demikian terjadi gerhana, fada Allah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, bertakbirlah, wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Ini anjuran dilakukan ketika terjadi gerhana matahari. Berdoa minta kepada Allah keselamatan, takbir, salat 2 rakaat dengan 4 kali berdiri, dan bersedekah. Jadi arti khasafa zahaba ba'du du'iha, hilang sebahagian cahayanya atau seluruhnya cahaya. Wa misluhu kasafat, kasafat juga artinya gerhana, hilang sebahagian cahaya. Nah, artinya kejadian gerhana ini terjadi pada hari kematian anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sehingga banyak orang mengira itu karena meninggal anaknya Nabi. Makanya Nabi menyatakan matahari dan bulan tidak gerhana karena meninggal seseorang. Sujud artinya sajadata ini. Limauti ahadin artinya waqad kanu fil jahiliyah, adalah mereka itu pada masa jahiliyah, idza khasafa ahaduhuma, bila gerhana salah satu keduanya matahari dan bulan, dhannu, mereka mengira bahwa sungguh seorang pembesar minal udama, dari orang-orang yang besar itu kat mata, biasanya karena kematian seorang pembesar. Injalat artinya sofat. Itu dalilnya. Nah, tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Khutbah ya. Kemudian yusirru fi kusufil syamsi wa yajharu fi khusufil qamar. Mengsir ianya seseorang dalam gerhana matahari, maksudnya ketika salat gerhana matahari disirkan karena gerhana matahari di siang hari. Wa yajharu, dan menjihar ianya seseorang fi khusufil qamari, dalam gerhana bulan. Kalau salat gerhana bulan malam berarti dijiharkan karena salat malam. Begitu sepintas tentang cara
dan hukum salat gerhana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.